Shalom warga kerajaan. Tuhan memerintahkan dan perintah pertama kepada umat manusia adalah be fruitful and multiply. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 diterangkan untuk apa kita diciptakan. To reflect God. Untuk menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita tahu salah satu kekuatan adalah ketika Tuhan berkata let us. Ya, let us make man and let them have dominion. Rupanya ada di dalam kesatuan itu ada kuasa luar biasa. Di belakang saya backgroundnya adalah pohon anggur yang sangat berbuah. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan ranting yaitu saudara saya itu ada buah nanti di ujungnya. Apa yang bisa merusak buah? Pertama bukan cuma yaitu kelelawar ya, codot kita bilang. Tapi juga ulat. Dan satu lagi, benalu. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. A man that had friends, kalau mau punya teman, must show himself friendly. Friend di sana adalah ra'a. Kita yang masih ingat ada Mazmur 23. The Lord is my shepherd. Yahweh ra'a. Ra'a bukan cuma gembala, tetapi juga artinya sahabat. Dan kita tahu ada tingkatan lebih tinggi daripada hamba, yaitu sahabat. And there is a friend that stick closer than a brother. Diperingatkan, friends are powerful. Teman itu bisa mempengaruhi kita karena baik, karena tidak baik. Karena itu belakangan ada istilah beware of frenemies. Friend tapi enemy. Yang diutus setan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11, hati-hati kepada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis pun menyaru sebagai siapa? Sebagai Kristus atau sebagai malaikat. Kita dengar berapa banyak pengajaran di dunia ini katanya ketemu malaikat. Saya tidak usah sebut tentang itu karena ujilah setiap roh. Tetapi saudaraku, hati-hati kepada orang-orang yang bukan daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. Orang-orang semacam ini bisa melekat saudaraku seperti benalu. Karena ada teman yang bisa melekat lebih daripada saudara kandung kita. Berapa banyak kita, oh teman saya itu lebih dekat daripada saudara. Hati-hati saudara. Ya ada yang baik, ada yang tidak. Apa tanda-tanda orang yang tidak baik? Pertama-tama dia mengajak saudara untuk melakukan hal-hal yang kompromi. Belum jahat, baru kompromi sedikit aja, sebentar aja. Hati-hati saudara. Yang tidak suka saudara mendekat pada Tuhan. Dia selalu mencuri waktu yang kita serah kepada Tuhan. Diajak kemana. Hati-hati saudara. Orang-orang semacam ini bukan ra'a ya. Tapi mereka adalah benalu. Orang yang tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan. Ada iri hati kelihatan kok. Ya dia tidak bersuka cita buat sukses kita. Dan bukan cuma itu. Kita diperingatkan. Saya pernah ngalami. Ada seorang teman waktu saya menjadi kontraktor. Istri saya peringatkan. Orang ini tidak baik. Dia ngajak saya angkat saudara. Setelah itu saudaraku. Ternyata bukan lagi udang di balik bakmi ya. Tapi udang di balik udang. Pokoknya ada maksud yang sangat tersembunyi. Dan saya mengalami seperti kerbau dicocok hidung. Saya ini bela dia sekalipun salah. Apa kekurangan saya? Pak Alex memperingatkan saya. Vin, lu itu setia kawan. Hati-hati bela kawan yang salah. Itu mungkin kekurangan kita yang asal Surabaya dan banyak daripada kita. Bangga dibilang setia kawan. Tunggu dulu. Dan orang ini melakukan banyak hal yang buruk. Bahkan saya bisa menyerahkan ya tender yang saya terima. Dia sama-sama kontraktor kepada dia. Seperti kerbau dicocok hidung. Tetapi karena itu hati-hati. Ada teman yang betul-betul sejati, ada yang frenemies. Karena itu umat Tuhan mau berbuah, hati-hati pada benalu. Tuhan memberkati kita semua. Singkirkan benalu-benalu dari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan. Kembali kita mau beribadah bersama-sama pada awal bulan September ini. Ya, September ceria sesuai dengan judul untuk tema bulan ini adalah fruitful, untuk kita berbuah. Ya, Amin. amin, haleluya.
Mau tidak mau kita harus tinggal di dalam Yesus karena Yesus adalah pokok anggur bagi Amin. kita semua. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naik dengan penuh dengan sukacita dengan pujian ini. Haleluya. Hey. Pokok anggur bagi kami semua. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Biar Engkau bawa setiap kami untuk melekat lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Bapa, mari Tuhan pegang tangan setiap kami. pegang tanganku. Kami rindu Tuhan untuk bersaat teduh bersama-Mu. Aku Siang hari ini Tuhan. rindu saat teduh bersamamu. Mari Engkau dekap setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa setiap kami, Bawa hidupku padamu, masuk di dalam altar-Mu yang masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa,
Aku rindu Tuhan. Aku rindu Tinggal di dalam hatimu Bapa. tinggal di dalam Sebab Engkau terang yang hatimu. membuat mata kami bisa melihat kepada kebenaran-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. pegang tangan setiap umat Peganglah tanganku ya Bapa, berjalan bersama denganmu. selamanya. Sekali lagi, lebih dari nafasku. Mari dengan sungguh berikan kemuliaan ini menjadi kerendahanmu di hadapan Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Kau perlukan kasih-Mu, Bapa. Kami Peganglah tanganku ya Bapa, pegang tangan kami untuk selamanya. sekali lagi. Pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bawa kasih Yesus, berjalan bersama. Haleluya. Kami bersyukur menggantikan kasih-Mu dari Bapa, sumber kekuatan kami begitu berharga. Haleluya. Tangan kami Bapa, Kaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Kau dekat kami Bapa. Mari, jemaat Tuhan, Engkau yang rindu, Engkau yang butuh Dia saat ini. Sama-sama dengan penuh kesungguhan hati, kita mau menaikkan, kita mau berseru, panggil namanya Yesus. Pegang erat tangan kami Tuhan, jangan pernah Engkau tinggalkan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat
kasih Bapa, terpuji namamu. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan, bagaimana kabar? Semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Gembala, yaitu Bapak Benyamin, Ibu Abigail, dan staf, dan semua staf penatua. Saya merasakan ini suatu kehormatan bisa melayani Ibu Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan. Semua sukacita, amin. Coba kasih tanda jempol dulu, saudara. Haleluya. Saya bersukacita waktu kalau bilang mau bertemu dengan saudara-saudara dari MTP. Wow, ini the joy of the Lord ini, saudara. Puji Tuhan. Senang lihat ada Pak Edwi, senang saudaraku ada William, semua sukacita dan sehat semua. Amin. Baik, kita punya tema adalah fruitful, berbuah. Kita berdoa terlebih dahulu. Bicara buat kami Tuhan, hamba sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi hatimu bagi kami. Biar pengurapanmu turun bagi hambamu dan bagi kami sekalian Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tahukah Ibu Bapak Saudara sekalian bahwa Bapa kita selalu mencari buah di dalam hidup kita. Bapa menghendaki, mengizinkan supaya sungguh-sungguh kita berbuah di dalam kebenaran. Tuhan itu serius sekali dengan buah yang kita hasilkan, ya. Karena saya percaya begini, ada dua sifat manusia, ya. Apakah kehidupan kita dewasa atau kekanak-kanakan? Orang hidup yang dewasa itu menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Kita lihat dulu tentang kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu tidak menghasilkan buah yang Tuhan izinkan. Banyak orang percaya, orang yang melayani Tuhan sekalipun masih hidup di dalam kekanak-kanakan. Satu ayat firman Tuhan, Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Dia bilang gini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi waktu kanak-kanak kita berkata, kita merasa, kita berpikir seperti kanak-kanak. Tapi waktu kita menjadi dewasa, kita naik ke higher level dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang dewasa yang masih buah dalam kehidupan kita, kita tinggalkan sifat kanak-kanak itu, ya. Saya bilang tadi ada orang yang melayani Tuhan pun yang ikut Tuhan masih kekanak-kanakan. Kenapa? Karena mereka itu masih mau ajak kekanak-kanakan mereka itu ikuti mereka. Jadi kedewasaan rohani kita itu sangat ditentukan dengan keputusan kita tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita harus meninggalkan apa itu sifat kanak-kanak itu, yaitu kehidupan yang egosentris lifestyle, ya, yaitu gaya berpusat pada diri kita sendiri. Meninggalkan itu artinya gini, membuat gak berfungsi. Cut it. Kita harus memaksanya untuk berhenti dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa dapat aplikasikan ini. Kita dapat aplikasikan iman, kita bisa dapat aplikasikan pengharapan, kita bisa dapat aplikasikan kasih di dalam kehidupan kita. Karena kedewasaan dan kekanak-kanakan kita dapat mempengaruhi iman kita. Ya, tentunya. Kedewasaan dan kekanak-kanakan kita dapat mempengaruhi juga apa? Pengharapan kita. Dapat juga mempengaruhi kasih kita. Jadi itu semua saya percaya gini, kelihatan, termanifestasi di dalam apa? Perkataan kita, di dalam perasaan kita, dalam pikiran kita yang akhirnya ini melahirkan tindakan-tindakan kita. Ini sangat menentukan dengan kualitas buah-buah yang kita hasilkan. Sebab itu kita akan melihat bagaimana kita perlu berbuah di dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak asing tadi Pak Arifin sudah mention Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita akan baca firman Tuhan ini, bisa ditampilkan di depan. Ayat 1-8 tentunya.
Ibu Bapak Saudara tentu bisa baca juga ayat 9 sampai 17 nanti, tapi kita lihat dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini adalah tentang pokok anggur yang benar. Ayat pertama saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, itu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Kita tahu bahwa Yesus pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Dan Bapa itu gardener. In English Bible says that gardener, ya, istilahnya tukang kebun, tapi pengusahanya. Jadi setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya apa? More fruit, ya, lebih banyak berbuah. Ini saya percaya menunjukkan bagaimana kita boleh mencapai tingkat kedewasaan yang penuh di dalam kehidupan kita, yaitu kalau kita bisa melihat ini, kita menetap pada pokok anggur. Nah, saya dengan cepat mau sampaikan ini, Ibu Bapak. Ada 3 fase berbuah di dalam kehidupan kita, ya. Ayatnya yang keempat bilang begini, tinggal dalam aku dalam kamu. Wah, bahasa Inggrisnya bilang gini, remain in me and I will remain in you. Bahasa aslinya remain atau tinggal itu, Ibu Bapak, itu meno, ya, namanya cukup bagus, meno. Meno itu artinya gini, remain untuk terus menerus tinggal, ya, bukan sekali-kali aja kita tinggal, tapi continue, terus menerus tinggal tetap. Kita sebagai ranting tinggal tetap pada pokok anggur. Jadi Alkitab bilang gini, tinggal supaya kita berbuah, ya. Karena kalau tidak, kita tidak dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa ini is talking about, tidak bisa disangkal. Benar, saudara pasti sudah bisa tebak apa itu, tinggal dalam Tuhan. Nggak ada jalan pintas, Ibu Bapak Saudara. Yaitu adalah di mana kita sungguh-sungguh melekat, memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin saudara bilang, oh Ibu Gima, saya sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Wah, pokoknya saya berdoa, saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya melekat pada Yesus Kristus. Tapi apakah sungguh-sungguh kita benar-benar seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Saya amenkan, saudaraku, kita punya hati yang terus haus kepada Tuhan. Kita punya hati yang terus lapar kepada Tuhan. Karena orang yang terus haus dan lapar, Alkitab bilang kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kita tahu, saya suka katakan bahwa Christianity is not religion, right? But relationship with God. Itu bukan agama atau main-main agama, tentu tidak, atau agamawi, tapi itu yang namanya melekat bersama-sama dengan Tuhan. Berbuah karena hubungan ini itu terjadi, ya, seperti buah, saudara, itu ada karena ada apa? Penyerbukan. Jadi polen itu yang diserbukin, ada musim, namanya musim bunga, di mana polen itu banyak, polen itu kemudian menyerbukan bunga, lalu dia boleh menghasilkan buah. Ini kami alami di sini sekarang di Australia, ini sekarang namanya musim semi, ya, sedang spring. Polennya banyak sekali. Di belakang rumah kalau saya bersihkan itu banyak sekali berterbangan. Nah, Bang Jo itu nggak cocok pada bulan-bulan September begini. Ya, sebenarnya bulan-bulan begini itu kita lebih banyak ada di Indonesia, dia langsung biasa tinggalkan Australia karena dia nggak tahan. Ada namanya high fever, penyakit high fever itu yang menyerang mata. Jadi
jadi berair, jadi terus bersin. Ini karena polen ya di dalam musim-musim seperti ini. Nah, saya percaya begini, kalau kita dalam hal melekat kepada pokok anggur, saya percaya bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, ya, tapi kita perlu dalam kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, perlu apa dalam hidup kita? Perlu disiplin. Perlu kedisiplinan dalam hidup kita secara natural, ya. Hubungan kita dengan Tuhan tentunya lewat doa-doa kita, lewat kebenaran firman Tuhan. Kita terus bajak. Saya tidak pernah berhenti untuk mengatakan bajak terus kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa makan sehari 3 kali untuk tubuh kita. Tetapi untuk makan makanan rohani dalam kehidupan kita, kadang-kala orang anggap itu take it for granted. Mereka cuma pikir, oh cukuplah kita mungkin dengar seminggu sekali atau kita cuma saat teduh kita. Tapi enggak, bukan hanya membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu perlu. Kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ini secara natural hubungan kita dengan Tuhan. Secara kontinu kita mengerjakannya dengan apa? Latihan-latihan mental kita. Ya, itu kita perlu latihan-latihan mentalitas kita, perubahan-perubahan pikiran kita. Seperti yang saya bilang tadi, ini perlu. Lalu secara kualitas, Ibu Bapak Saudara, ya, waktu yang kita berikan kepada Tuhan, bukan tentunya waktu yang sisa, tapi waktu yang fresh kita kasih kepada Tuhan. Ya, fase ini sebagai kita orang percaya itu memiliki apa? Fondasi kita. Memiliki hubungan dengan Tuhan seperti mungkin relationship yang kuat, yang akrab, yang intim. Mungkin kita yang sudah berkeluarga di sini seperti hubungan suami dengan istri, ya. Karena hubungan itu kita bisa menghasilkan yang kita sebutkan dengan keturunan ilahi. Karena kanak nggak bisa berbuah, orang dewasa berbuah. Yang kita boleh menghasilkan keturunan ilahi, dan bukan hanya itu saja. Saya dengan suami saya hubungan intim, hubungan akrab, hubungan yang dekat selama lebih kurang 25 tahun ini, kami bisa melayani bersama. Ya. Kami bisa bersama-sama di dalam Tuhan percayakan pelayanan. Ya. Kami menuju pada keserupaan bersama-sama. Semakin bersama dengan suami, semakin mirip dengan dia. Ya. Terjadi apa? Kenapa? Karena ada proses pertukaran, ada proses pergesekan. Nah, fase ini adalah fase di mana yang kita bilang kita melekat, hubungan yang intim, hubungan yang dekat, ya. Dan ini tentunya proses untuk mengambil makanan bukan dari akar, tapi makanan dari apa? Dari pokok anggur, sehingga kita bisa bertumbuh di situ. Ya, saya yakin bahwa kehidupan kita dalam hubungan dengan Tuhan Yesus itu benar-benar begitu akurat. Jadi kita bisa melihat bahwa merupakan akibat yang langsung daripada hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus itu yang berbuah-buah dalam kehidupan kita. Jadi hubungan yang tidak dapat disubstitusikan lagi, tidak dapat digantikanlah dengan yang lain. Jadi kita tahu bahwa ranting ini bisa langsung mendapatkan makanan, ya, daripada apa? Daripada pohon. Jadi kita yakin bahwa Bapa mengharapkan buah yang maksimal dari dalam kehidupan kita. Dan juga saya yakin kita berbuah dalam hidup kita. Ini fase yang pertama, menghasilkan buah. Buah adalah hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Kita cuma punya 2 pilihan, kita berbuah atau dibuang, ya, berbuah atau binasa. Saya yakin bahwa kehidupan yang berbuah, percayalah, itu adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini fase yang pertama. Kita berbuah di dalam kehidupan kita, ya. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, kehidupan kita pasti punah. Kita perlu tahu bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang menginvestasikan sungguh-sungguh kehidupan Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Kita investasikan itu kepada kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Fase yang berikutnya yang saya mau sebut ini adalah fase selain kita berbuah, tentunya kita berbuah banyak. Siapa yang mau berbuah banyak sini? Kita mau berbuah lebat. Fase ini, berbuah lebat ini, itu bukan hanya berbuah biasa, Ibu Bapak. Tapi berbuah lebat, buahnya banyak.
Seperti dikatakan Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Izinkan saya membaca ayat ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ini berbuah banyak. Kalau kita dikatakan di sini berbuah lebat, so that we are his disciple. Jadi berbuah banyak ini ada prosesnya. Proses seperti ayat yang ketiga di situ, yaitu di mana kita bersih karena firman atau dikatakan ayat yang kedua, ranting itu dipotong, ada proses pemotongan, ada proses di mana kita dibersihkan supaya apa? Lebih banyak berbuah dalam hidup kita. Kita enak untuk dibersihkan? Tentu tidak. Ya. Mungkin pada saat kita dibersihkan, kita dikerat, kita mungkin pikir, kita bilang it's enough, sudah cukup. Tapi Tuhan mungkin bilang buat kita sabar. Belum selesai. Masih ada proses pengguntingan terjadi dalam hidup kita. Mungkin orang tidak suka dengan ide-ide kita. Ya, kita mengalami perlakuan yang tidak senonohnya, selayaknya kita terima. Lalu Tuhan bilang, Tuhan izinkan ini hal-hal ini terjadi untuk supaya timbul dalam kehidupan kita ketekunan, timbul dalam kehidupan kita semua kesabaran. Ada, kita boleh menghasilkan yang namanya buah-buah roh itu dalam hidup kita dengan proses pengguntingan dalam hidup kita. Ya, saya yakin firman Tuhan fase ini adalah fase yang begini, Ibu Bapak. Challenge kita, menantang kita untuk menyelaraskan hidup kita yang disejajarkan dengan apa? Dengan kehendak Tuhan. Bukan yang biasa-biasa, tapi adalah suatu hubungan yang punya otoritas. Kata yang muncul, kalau kita lihat ayat ke-8, sebelumnya muncul ayat yang ke-7. Kadang-kadang orang cuma ambil ayat yang ke-7. Oh, kalau kamu tinggal dalam aku, firman Tuhan tinggal dalam kamu minta apa saja. Ya, ayat yang ke-7 bilang, minta apa saja. Dan apa di sini? Kamu akan menerimanya. Apa yang kamu kehendaki, kamu akan terima. So kita klaim, Yohanes 15:7, kita berdoa, kita klaim ayat ini. Ini bukan sekedar minta biasa. Bukan sekedar kata-kata biasa. Perhatikan baik-baik yang ada di sini. Kalau apa? Kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam kamu. Ini ada hubungannya dengan ayat yang ke-14. Ya. Di mana kita masuk kepada hal yang lebih dalam. Di mana dibilang ini, kamu adalah sahabatku. You are my friends. Bukan hanya teman-teman biasa, tapi kita adalah sahabat, close friend. Jikalau kamu berbuat apa, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15 bilang begini, Ibu Bapak. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, saya yakin Tuhan mau untuk kita memiliki hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan yang disebut dengan kata sahabat. Sahabat itu teman yang dekat, di mana di situ ada pertukaran, ada hal yang kita bisa katakan, hal-hal yang rahasia. Kalau hamba tentu kita tidak bisa menceritakan hal-hal yang ada di dalam hati kita, tapi masuk ke dalam hal yang lebih intim, lebih dekat, yaitu yang disebutkan dengan kata sahabat. Saya punya banyak teman, tapi saya nggak punya tentunya, ya, nggak semua teman-teman itu saya bisa curahkan isi hati saya. Saya punya beberapa sahabat, dan saya bisa sebut ada satu sahabat saya, seorang wanita yang saya bisa sharing bersama, bisa berbagi tentang cerita yang mungkin cerita yang sangat dalam. Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa kita ini sahabat. Nah, saya percaya bahwa Tuhan mau bawa kehidupan kita untuk pahami kehendak Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Pahami kehendak Tuhan itu must be the number one, harus nomor satu, ya. Bahwa kalau kita masuk kepada hal level yang lebih tinggi lagi, kalau disebut sahabat, saya yakin begini, kehendaknya kita itu nggak penting. Ya. Kita harus taklukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Kita punya keinginan, kita kadang-kadang orang berdoa kepada Tuhan, minta, dan maunya yang jadi. Tapi kita bisa katakan kepada Tuhan, it's not my will, Lord, tapi your will. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kita perlu sejajarkan, ya, supaya kehendaknya kita itu
sungguh-sungguh seperti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kita tinggal dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam di sini supaya apa? Kehidupan kita yang semakin dibersihkan, semakin dimurnikan oleh Tuhan. Seperti api memurnikan air, menyegarkan kita ya dengan pengalaman-pengalaman pemurnian di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara, saya berhenti sebentar di sini untuk mau katakan kepada kita, apakah kita mengalami saat ini hal-hal yang sedang Tuhan murnikan dalam hidup kita? Apa kita mengalami proses-proses pengguntingan dalam kehidupan kita? Dibersihkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bilang begini, apa memang begini jadi orang Kristen? Kita mulai melankolis lagi dengan keadaan kita. Kayaknya nggak selesai-selesai yang saya hadapi. Datang dan pergi. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan dengan apa yang kita sedang hadapi dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kalau datang tantangan-tantangan, masalah-masalah datang dalam kehidupan kita. Proses-proses yang tidak mengenakkan kedagingan kita. Proses-proses pengguntingan itu dalam kehidupan kita, kita masuk ke dalam. Karena kalau kita mau disebut sebagai pemenang, kita lebih daripada pemenang, kita harus melewati hal-hal yang demikian dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada ibu bapak saudara sekalian, ada saudara-saudara yang sedang diizinkan Tuhan untuk mengalami proses-proses pengguntingan dalam kehidupan saudara. Saudara jangan give up, Tuhan bilang. Jangan menyerah, Tuhan bilang. Pandang ke depan. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan melihat dan terkagum-kagum dengan rencana Tuhan dan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena apa? Saudara akan melihat, yes, buah yang saya hasilkan bukan buah yang biasa-biasa. Berbuah lebat. Ada kasih, ada sukacita. Tadi saya sempat dengar apa yang suami saya khotbahkan di Rumah Makassar tadi tentang sukacita. Ya, ada damai sejahtera, ada kesabaran dalam hidup kita, ada kemurahan, ada kebaikan nyata. Saudara, saya yakin saudara-saudara yang ada semua online ini, saudara adalah orang-orang yang baik. Karena Yesus kita, Tuhan yang baik. Haleluya. Sehingga apa? Saya sangat diberkati lewat hidupmu. Mungkin ada orang yang datang kepada kita lalu bilang begitu. Ibu Esther, saya diberkati dengan hidup Ibu Esther. Ibu Isya, saya diberkati dengan kehidupan Ibu Isya. Ibu Gembala, Ibu Abigail, dengan Ibu Gembala saya sangat diberkati. Karena apa? Ada buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Ada kebaikan, ada kesetiaan dalam kehidupan kita. Ada kelemah lembutan dalam hidup kita yang lahir dari dalam kita. Lemah lembut itu bukan suara kita untuk yang mungkin suara kadang-kala keras kita lembut-lembutin. Enggak, bukan gitu. Tapi lahir dari dalam kita. Tahukah artinya kelemah lembutan? Karena Yesus kan bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi lemah lembut artinya power under control, kuasa yang terkendali. Ini yang kita hasilkan dalam hidup kita. Ada penguasaan diri. Ini buah ibu bapak. Kan ada orang sedikit-sedikit. Anaknya mungkin bikin dia kesal. Suaminya bikin dia kesal. Orang-orang ada dalam rumahnya. Karena selalu lihat itu aja 24 jam. Ini baru pertama kali seumur hidup saya dengan suami. Selama menikah 25 tahun. Kami ada di rumah hampir 2 tahun. Benar. Ketemu tempat tidur. Bangun dari tempat tidur. Mulai kerjakan. Karena kita di dalam rumah terus. Justru dalam rumah ibu bapak kita hasilkan buah di dalam kehidupan kita. Justru dalam rumah kita, terhadap anak-anak kita, terhadap suami kita, kesabaran kita itu harus muncul. Ya, saya pernah kalau nggak salah bilang tentang panjang sabar. Sabar itu yang ditarik-tarik sampai jadi panjang. Mungkin anak kita mungkin bikin kita, aduh, ada orang bilang bukan lagi 1, 2 lagi di sini, tapi kita bisa kuasai diri kita. Ada kelemah lembutan. Yang terakhir itu buah roh itu penguasaan diri. Saya paling bersyukur. Oh puji Tuhan. Waktu saya penasaran di buah roh. Waktu pertama kali saya baca. Wow. Ada self control. Dalam bahasa Inggris yang bagus banget. Self control. Kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Karena banyak orang gak bisa kontrol dirinya. Kalau udah marah. Matanya mulai melotot. Mukanya mulai merah. Mungkin kalau ada anak-anak yang lihat mamanya seperti itu ditaruh kaca di depannya baru dia lihat wajahnya itu
tidak secantik dengan apa yang dia bayangkan. Nah, ada buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua menghasilkan buah yang demikian. Bayangkan kita bisa bersabar untuk ada dalam rumah kita dengan masa-masa seperti ini. Dan muncul varian-varian yang baru lagi setelah Delta. Katanya ada varian namanya MU. Wah, ini varian-varian katanya yang seperti ini. Itu nggak dapat dikalahkan dengan vaksin yang kita terima. Wow, yang dapat hanya untuk menolong kita. Nggak ada yang jalan yang lain. Hanya Tuhan saja. Sumber perlindungan kita, sumber pertolongan kita, sumber pemelihara dalam kehidupan kita. Mari kita menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan ini. Nah, di fase berbuah lebat ini, kita memutuskan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang saya sebut dengan kata apa? Otoritas. Memutuskan perkara ilahi sesuai dengan kata Tuhan. Minta apa yang menjadikan kehendak Tuhan terlaksana di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan bagi dunia ini dan kehendak Tuhan bagi orang banyak. Yang ketiga, yang terakhir, setelah fase berbuah dalam hidup kita, fase berbuah lebat. Yang ketiga ini, di mana kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya adalah fase berbuah yang dikatakan tinggal tetap. Saya tadi bilang nanti baca ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dikatakan ayatnya yang ke-16. Alkitab bilang begini dari Yohanes 15. Bukan kamu yang memilih aku. Haleluya. Tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Alkitab bilang. Menghasilkan buah, dan buahmu itu apa? Buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Fase yang ketiga adalah berbuah, yaitu berbuah, buah itu tetap. Jadi ini adalah tingkat yang saya bilang kedewasaan penuh. Aplikasi yang paling tepat ini yang kita nyatakan. Kita berbuah-buah dalam kehidupan kita. Berbuah di dalam kasih. Hidup dalam kasih. Gaya hidup kasih. Sampai titik ini, praktek-praktek ini yang mempengaruhi orang banyak praktek kasih ini. Kasih di sini adalah tentunya, Ibu Bapak, adalah kasih modelnya Tuhan. Kasih modelnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan, kasih Allah itu kasih yang kekal. Ya. Kasih yang gak ada ujungnya, kasih yang gak ada batasnya. Ya. Kasih yang dikatakan Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kasih Tuhan yang saya suka sebut, kasih yang walaupun, bukan kasih yang jikalau. Ya. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat di dalam kehidupan kita. Kasih yang merubahkan kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu kasih yang sungguh-sungguh adalah gaya hidup Allah, model Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa kalau hal ini terjadi, kita akan mengalami, kita akan menikmati. Bukan hanya kita, kalau kita berbuah, Ibu Bapak, saya yakin bukan hanya saja kita, orang-orang yang lain menikmati buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Saya amenkan bahwa kalau kita punya kasih, ya, itu pengaruhnya itu merubah kehidupan orang lain. Saya nggak punya waktu untuk bahas tentang kasih ini, ya. Tapi mari kita berbuah dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dengan perubahan-perubahan yang kita alami, dengan kehidupan kita, itu akan mempengaruhi untuk merubah kehidupan orang lain. Nah, ayat 1 Yohanes 3 sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan ayat yang ke-16. Saya sempat singgung ayat ini pada saat kita ada kumpul, kira-kira ada di kakak gathering. Nah, saya ingat ayat ini, saya akan bacakan kembali 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16, katakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini kasih yang naik kepada higher level yang Tuhan inginkan. Untuk menyerahkan nyawa kita, artinya ayat 17 bilang gini, barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup
pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Ayat 18 bilang gini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Kita percaya bahwa manifestasi kasih ini, ya, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, memanifestasikan Kristus yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Jadi manifestasi kasih ini yang kita nyatakan, ini adalah kita berbuah tetap di dalam kehidupan kita. Saya pernah melayani Tuhan, ya, saya ingat sekali di New Delhi. Dan setelah dari New Delhi saya pergi ke Calcutta, ke Calcutta ini di India. Saya bertemu dengan seorang ibu. Dan kita bisa melihat buah yang dia hasilkan luar biasa, namanya Ibu Teresa. Ya. Ibu ini sampai dunia memberikan hadiah Nobel kepada Ibu Teresa. Apalagi Tuhan sungguh menghargai apa yang ibu ini kerjakan. Waktu saya bertemu dengan dia, sudah banyak dan mendengar tentang dia di majalah-majalah, di televisi dan lain sebagainya. Bertemu langsung dengan dia. Saya pegang tangan ibu ini. Saya rasakan kasih Tuhan itu terpancar. Saya bisa melihat kasih Tuhan terpancar dari wajahnya. Kelihatan dari wajahnya. It's so blessed my life. Saya nggak pernah lupa waktu saya tinggalkan India. India banyak merubah kehidupan saya. Karena saya bisa melihat ada kasih yang nyata. Kalau kita berbuah dalam kehidupan kita, memang benar. Bapa kita dipermuliakan lewat hidup kita. Berbuah yang tetap juga. Yang terakhir ini adalah apa? Kita mempunyai anak-anak rohani. Amin. Kita menghasilkan suksesi-suksesi yang seperti pribadi Tuhan. Kita ada lebih kurang 45 orang di sini. Mari, kita punya anak-anak rohani yang kita bisa muridkan mereka. Ada anak-anak rohani yang kita bisa bawa mereka kepada Tuhan. Sehingga seperti Paulus bilang, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dan orang lain bisa berkata kepada saudara, aku mengikuti teladanmu karena aku bisa melihat engkau mengikuti teladan Kristus. Mari punya anak-anak rohani. Ini buah yang tetap. Saya tantang ibu bapak saudara sekalian. Bukan hanya kita menerima saja, kita kasih makan ke rohani kita. Tapi enggak, ini waktunya bagi kita untuk membagikan kehidupan kita. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan. Adakah anak-anak rohani yang kita hasilkan dalam kehidupan kita? Yang sungguh-sungguh kita impartasikan hidup kita kepada mereka. Kehidupan yang baik, kehidupan yang kegagalan kita maupun keberhasilan kita. Mereka bisa belajar di situ. Dan mereka bisa belajar image of Christ di dalam kehidupan kita. Ada anak-anak rohani yang kita hasilkan, yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Inilah buah yang tetap dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Izinkan saya berdoa sebelum kita akan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pak Ben. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba sudah selesai bicara. Tapi aku percaya bahwa Roh-Mu terus berbicara dalam hati kami, Tuhan. Untuk kami terus menghasilkan buah. Dan juga Tuhan, kualitas yang Kau inginkan, Tuhan. Buah yang lebat dan buah yang tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak, Tuhan. Sehingga orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan orang boleh menikmati buah yang kami hasilkan. Dan semua kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.